Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai bab hutang antar perusahaan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Anissa Rahmadita Syaifiyah, yang kedua Dewi Miftahul Hidayah, yang ketiga Okta Permatasari, yang keempat Ari Putra Wibowo, yang kelima Astika Kusuma Ayu, yang keenam Mutiatun Nur Fauziah. Baik, kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyimak presentasi pada kali ini. Terdapat dua jenis transfer utang antar perusahaan. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Dan yang kedua, transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berelasi dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Selanjutnya adalah penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasian dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap piutang dan utang bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya adalah transfer pada nilai nominal. Pada suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal. Ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit merupakan kebalikan satu sama lain. Wesel atau obligasi harus dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal penerbitan, yang berarti pertimbangan diberikan untuk utang wesel atau obligasi milik perseroan. Setelah tanggal penerbitan, kemudian valuasi harus mengikuti PSAK nomor 55 revisi 2012, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Selanjutnya, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan dan beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Walaupun metode amortisasi bunga efektif umumnya digunakan untuk amortisasi diskonto atau premium, metode garis lurus dapat diterima selama hasilnya tidak berbeda secara material dengan metode bunga efektif, dan jika transaksi tersebut merupakan transaksi antar induk perusahaan dan anak perusahaan atau antara anak perusahaan dengan induk perusahaan yang sama. Logikanya adalah transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan atau antara anak perusahaan dan induk perusahaan tertentu dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya adalah ayat jurnal debitur. Di sini ada soal, yaitu PT Anak mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari pada harga diskonto 10 juta rupiah. Perusahaan mengakui beban bunga pada tanggal 1 Juli ketika pembayaran bunga semester pertama dilakukan, dan pada tanggal 31 Desember ketika bunga terutang untuk semester kedua tahun tersebut. Apabila obligasi dijual pada harga diskonto, ini berarti hasil aktuarial atau tingkat suku bunga pasar lebih tinggi daripada suku bunga kupon. Nilai wajar obligasi akan disesuaikan pada setiap tanggal pembayaran bunga yang sama dengan selisih antara suku bunga atau yield dengan bunga yang dibayarkan tunai. Schedule nilai tercatat bunga yang dibayarkan tunai dibayarkan ini perhitungannya pasar atau yield serta selisih keduanya hingga tanggal jatuh tempo. Obligasi harus dibuat pada tanggal penerbitan agar penjualan menjadi lebih mudah pada setiap tanggal pembayaran bunga. Sederhananya, mari kita asumsikan selisih antara yield dengan pembayaran tunai bunga adalah Rp500.000. Pada setiap pembayaran bunga, PT Anak mencatat ayat jurnal berikut selama 20x1.
Adalah jurnal. Pada tanggal 1 Januari 20X1, kas 90 juta pada debit dan utang obligasi 90 juta pada kredit. Hal ini dicatat untuk mengeluarkan obligasi ke PT Induk. Pada tanggal 1 Juli 20X1, yaitu beban bunga sebesar 6.500.000 pada debit dan utang obligasi sebesar 500.000 pada kredit dan juga kas sebesar 6 juta pada kredit. Hal ini digunakan untuk mencatat pembayaran bunga semesteran. Dan yang ketiga yaitu 31 Desember 20X1, yaitu beban bunga 6.500.000 pada debit dan utang obligasi sebesar 500.000 pada kredit dan juga utang bunga sebesar 6 juta pada kredit. Hal ini digunakan untuk mencatat beban bunga yang masih harus dibayar pada akhir tahun. Adalah ayat jurnal oleh kreditur. PT Induk mencatat pembelian obligasi dan pendapatan bunga dari obligasi selama tahun 20X1 dengan ayat jurnal berikut. Yang pertama pada tanggal 1 Januari 20X1, yaitu investasi pada obligasi PT Anak sebesar 90 juta rupiah pada debit dan juga kas sebesar 90 juta pada kredit. Hal ini digunakan untuk mencatat pembelian obligasi dari PT Anak. Dan yang kedua adalah pada tanggal 1 Juli 20X1, jurnalnya adalah kas sebesar 6 juta rupiah pada debit dan juga investasi obligasi PT Anak sebesar 500.000 rupiah pada debit dan juga pendapatan bunga sebesar 6.500.000 pada kredit. Hal ini digunakan untuk mencatat penerimaan bunga dari investasi obligasi. Dan yang ketiga pada tanggal 31 Desember tahun 20X1 yaitu piutang bunga sebesar 6 juta rupiah pada debit, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000 rupiah pada debit dan juga pendapatan bunga sebesar 6.500.000 pada kredit. Hal ini digunakan untuk mencatat pendapatan bunga yang akan diterima pada akhir tahun. Adalah ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun. Pada tanggal 31 Desember tahun 20X1, jumlah yang terkait dengan obligasi yang diperoleh dari pembukuan PT Induk dan PT Anak serta jumlah konsolidasi yang seharusnya adalah sebagai berikut. Yaitu pada utang obligasi pada PT Induk adalah sebesar 0, PT Anak 91 juta rupiah, total sebelum disesuaikan adalah 91 juta rupiah, dan utang bunga PT Induk sebesar 0 rupiah, PT Anak sebesar 6 juta rupiah, dan total sebelum disesuaikan adalah 6 juta rupiah. Sementara investasi pada obligasi sebesar 91 juta rupiah pada PT Induk, PT Anak sebesar 0, dan sehingga total sebelum disesuaikan adalah 91 juta rupiah. Untuk piutang bunga pada PT Induk 6 juta, PT Anak 0, dan jumlah yang sudah disesuaikan adalah 6 juta. Beban bunga pada PT Induk adalah 0, sementara PT Anak 13 juta rupiah, total sebelum disesuaikan adalah 13 juta rupiah. Untuk pendapatan bunga yaitu PT Induk 13 juta rupiah, PT Anak 0, dan total sebelum disesuaikan adalah 13 juta rupiah. Dan semua saldo akun yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan harus dieliminasi penyusunan laporan keuangan konsolidasikan. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasikan, kertas kerja konsolidasi disusun pada tanggal 31 Desember 20X1 termasuk ayat jurnal eliminasi berikut terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan. Untuk tahun pertama yaitu pada jurnal pertama yaitu utang obligasi sebesar 91 juta rupiah pada debit dan juga investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta rupiah pada kredit. Hal ini digunakan untuk pencatatan pengeliminasian kepemilikan obligasi antar perusahaan. Dan yang kedua adalah pendapatan bunga sebesar 13 juta rupiah pada debit dan juga beban bunga sebesar 13 juta rupiah pada kredit. Hal ini digunakan untuk mengeliminasi bunga antar perusahaan. Dan yang ketiga yaitu utang bunga pada debit sebesar 6 juta rupiah dan juga piutang bunga sebesar 6 juta rupiah pada kredit digunakan untuk mengeliminasi piutang bunga antar perusahaan. Selanjutnya adalah obligasi afiliasi dibeli dan non-afiliasi.
Situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berelasi di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh debitur. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun obligasi investasi tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Adalah pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan dengan afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berelasi pada harga sama dengan liabilitas yang dia laporkan debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan penyusunan laporan keuangan konsolidasian sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer utang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi. Dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan debitur. Sejumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang selanjutnya adalah pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor ini yang mempengaruhi pasar sekuritas membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan liabilitas yang dilaporkan oleh debitur keuangan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi tersebut, pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan bunga yang dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan debitur dalam kasus ini tidak sama karena perbedaan nilai tercatat obligasi dalam pencatatan kedua perusahaan. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam jumlah yang lebih besar dari penyesuaian nilai wajar dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah yang lebih besar dari penyesuaian nilai wajar dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. 20X1 PT Anak mencatat jurnal berikut sehubungan dengan obligasinya selama tahun 20X1. Tanggal 1 Januari 20X1, nomor 15, kas didebit 102 juta rupiah, kemudian utang obligasi dikredit 102 juta rupiah. Kemudian tanggal 30 Juni 20X1, nomor 16, beban bunga didebit 5.900.000, kemudian utang obligasi didebit 100.000, kemudian kas dikredit 6 juta rupiah. Kemudian membayar bunga tengah tahunan atau semester 5.900.000 sama dengan 6 juta dikurangi 100.000. 100.000 sama dengan premi 2 juta dibagi 20 periode bunga. 6 juta sama dengan 100.000 dikali 0,12 dikali 6/12.
Selanjutnya tanggal 31 Desember 20X1. Nomor 17, beban bunga di debit 5.900.000, utang obligasi di debit 100.000, kas di kredit 6 juta rupiah. Selanjutnya ayat jurnal nomor 15 mencatat penerbitan obligasi ke PT non-afiliasi seharga 102 juta rupiah. Ayat jurnal nomor 16 dan 17 mencatat pembayaran bunga dan penyesuaian nilai tercatat premi obligasi untuk setiap periode tanggal pembayaran bunga selama tahun 20X1. Total beban bunga untuk tahun 20X1 adalah 11.800.000 dari 5.900.000 dikali 2, dan nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut. Nilai obligasi pada saat diterbitkan 102 juta. Penyesuaian nilai tercatat 20X1 dikurangi 200.000. Jumlah nilai buku obligasi tanggal 31 Desember 20X1 101.800.000. Selanjutnya ayat jurnal investasi obligasi 20X1. PT Induk mencatat pembelian obligasi PT Anak dari PT non-afiliasi dengan ayat jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 20X1 nomor 18, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 91 juta rupiah dan kas dikredit 91 juta rupiah. Selanjutnya perhitungan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 20X1 sebesar 101.800.000. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli 91 juta rupiah. Obligasi sama dengan 10.800.000. Selanjutnya alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam praktik untuk mengalokasikan keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi afiliasi kepada pemegang saham dari perusahaan-perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama untuk afiliasi yang menerbitkan, kedua untuk afiliasi yang membeli obligasi, ketiga untuk induk perusahaan, keempat untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi dan pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Selanjutnya ayat jurnal metode ekuitas dasar 20X1. Selain mencatat investasi obligasi dengan ayat jurnal 18, PT Induk mencatat ayat jurnal metode ekuitas dasar berikut selama tahun 20X1 untuk mencatat investasinya di saham PT Anak. Tanggal 19, kas di debit 24 juta. Kemudian investasi pada saham PT Anak dikredit 24 juta. Mencatat dividen dari PT Anak 30 juta dikali 0,8. Selanjutnya tanggal 20, investasi pada saham PT Anak di debit 40 juta. Pendapatan dari anak perusahaan dikredit 40 juta. Mencatat pendapatan metode ekuitas 50 juta dikali 0,80. Selanjutnya kertas kerja konsolidasi 20X1. Kertas kerja konsolidasi tanggal 31 Desember 20X1 untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian PT Induk ada dan PT Anak disajikan di figur 82. Ayat jurnal eliminasi berikut terdapat dalam kertas kerja tersebut. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan di debit 40 juta. Dividen diumumkan di kredit 24 juta. Investasi pada saham PT Anak di kredit 16 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Kemudian pendapatan untuk kepentingan non pengendali 12.160. Kemudian dividen diumumkan di kredit 6 juta, kepentingan non pengendali di kredit 6.160. Kemudian mengalokasikan laba ke kepentingan non pengendali 50 juta ditambah 10.800 dikali 0,20 sama dengan 12.160.000.
Selanjutnya saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta. Di debit investasi pada saham PT Anak dikredit 240 juta, kepentingan dan pengendali dikredit 60 juta. Selanjutnya utang obligasi di debit 100 juta, investasi pada obligasi PT Anak dikredit 91 juta, keuntungan atas pelunasan obligasi dikredit 10.800.000. Selanjutnya ayat jurnal kertas kerja E21 mengeliminasi perubahan dalam akun investasi selama tahun 20X1, bagian induk perusahaan atas laba bersih anak perusahaan dan dividen yang diakui PT induk selama tahun berjalan. Laba sebesar 12.160.000 dialokasikan ke kepentingan pengendali dalam ayat jurnal E22 yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Anak 50 juta, keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi 10.800.000. Jumlah laba bersih direalisasi PT Anak 60.800.000 dikali bagian pemegang saham non pengendali sebesar 0,20, hasilnya bagian laba kepentingan non pengendali 12.160.000. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi dialokasikan ke perusahaan penerbit PT Anak. Oleh karena itu, bagian proporsional dari keuntungan 10.800 dikali 0,20 dialokasikan ke kepentingan non pengendali bersamaan dengan alokasi bagian proporsional dari laba bersih PT Anak. Jika PT Induk adalah afiliasi penerbit, semua keuntungan akan dimasukkan ke dalam laba bersih konsolidasi dan yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali. Ayat jurnal E22 juga mengeliminasi bagian pemegang saham non pengendali atas dividen yang diumumkan selama tahun 20X1 dan mengakui peningkatan klaim kepentingan non pengendali atas aset bersih anak perusahaan. Ayat jurnal E23 mengeliminasi saldo awal tahun akun investasi PT Induk dan saldo ekuitas pemegang saham PT Anak dan memunculkan kepentingan non pengendali awal tahun dalam kertas kerja. Ayat jurnal terakhir dalam kertas kerja E24 mengeliminasi pemilikan obligasi anak perusahaan dan mengakui keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Okta Permatasari akan menjelaskan tentang kertas kerja konsolidasi. Pada tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian, kertas kerja konsolidasi pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Utang obligasi PT Anak dan investasi PT Induk di obligasi. PT Anak tidak boleh muncul dalam neraca konsolidasi karena kepemilikan obligasi melibatkan pihak dalam entitas ekonomi tunggal. Tidak diperlukan eliminasi atas pendapatan bunga atau beban bunga dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian. Beban bunga sebesar 11.800.000 didapat dari 12 juta dikurangi 200 yang dicatat oleh PT Induk juga merupakan beban bunga konsolidasi karena obligasi masih dimiliki oleh pihak yang tidak berhubungan istimewa sepanjang tahun 2000 sekian. Selanjutnya laba neto konsolidasi tahun 2000 sekian. Laba neto konsolidasi tahun 2000 sekian sebesar 188.640.000 ditunjukkan dalam kertas kerja di figur 8 strip 2. Jumlah ini dapat diverifikasi sebagai berikut. Laba operasi terpisah PT Induk 140 juta. Laba neto PT Anak sebesar 50 juta. Keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000. Laba direalisasi PT Anak sebesar 60.800.000 didapat dari 50 juta ditambah
10.800.000. Sedangkan bagian operasional dikali 0,80 48.640. Laba neto konsolidasi tahun 2000 sekian sebesar 188.640.000. Laba neto konsolidasi sebesar 8.640 didapat dari 10.800.000 dikali 0,80 dibandingkan PT Induk tidak memiliki obligasi. Selanjutnya kepemilikan minoritas tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian. Total kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian termasuk bagian proporsional atas nilai buku PT Anak yang dilaporkan dan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Saldo kepemilikan minoritas pada tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian dihitung sebagai berikut. Nilai buku PT Anak 31 Desember tahun 2000 sekian, saham biasa sebesar 200 juta, saldo laba sebesar 120 juta. Total nilai buku yang dilaporkan sebesar 320 juta. Sedangkan keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000. Nilai buku direalisasi PT Anak sebesar 330.800.000. Bagian pemegang saham minoritas dikali 0,20. Kepemilikan minoritas tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian sebesar 66.160.000. Selanjutnya ya jurnal utang obligasi tahun 2000 sekian. PT Anak mencatat bunga atas utang obligasi selama tahun 2000 sekian dengan ayat jurnal metode ekuitas dasar. Tanggal 30 Juni 2000 sekian, beban bunga sebesar 5.900.000, premi utang obligasi sebesar 100.000, kas sebesar 6 juta. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, beban bunga sebesar 5.900.000, premi utang obligasi sebesar 100.000, sedangkan kas adalah 6 juta. Berikutnya ayat jurnal investasi obligasi tahun 2000 sekian. PT Induk mencatat investasi pada obligasi PT Anak dengan cara yang sama dengan pencatatan obligasi non-afiliasi. Harga beli sebesar 91 juta yang dibayarkan oleh PT Induk mencerminkan diskonto sebesar 9 juta. 100 juta dikurangi 91 juta dari nilai normal obligasi. Diskonto ini diamortisasi selama sisa umur obligasi 9 tahun, yaitu sebesar 1 juta per tahun. 9 juta ditambah 9 tahun, atau sebesar 500.000 per periode. Pembayaran bunga 6 bulan. Ayat jurnal PT Induk untuk mencatat pendapatan bunga selama tahun 2000 sekian adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Juni tahun 2000 sekian, kas sebesar 6 juta, investasi pada obligasi PT Anak sebesar 500.000, pendapatan bunga 6.500.000. Sedangkan 31 Desember tahun 2000 sekian, kas sebesar 6 juta, investasi pada obligasi Anak sebesar 500, pendapatan bunga 6.500.000. PT Induk memperoleh pendapatan bunga sebesar 13 juta, selain laba operasi terpisahnya sebesar 160 juta di tahun
2000 sekian. Selanjutnya, pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Pada tahun pelunasan konstruktif obligasi tahun 2000 sekian, seluruh keuntungan sebesar 10.800.000 dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, tetapi tidak diakui dalam pembukuan PT Induk atau PT Anak. Total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi di tahun 2000 sekian sama dengan penjumlahan diskonto dari investasi obligasi PT Induk dan premi dari utang obligasi PT Anak pada saat pelunasan konstruktif. Diskonto dan investasi obligasi PT Induk sebesar 9 juta. Premi dari utang obligasi PT Anak sebesar 1.800.000. Total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000 didapat dari 9 juta ditambah 1.800.000. Dapat dilihat pada gambar di atas. Pada setiap tahun setelah tahun 2000 sekian, PT Induk dan PT Anak mengakui sebagian dari keuntungan konstruktif seiring dengan amortisasi diskonto dari investasi obligasi dan premi dari utang obligasi. Amortisasi dari diskonto investasi obligasi PT Induk sebesar 1 juta. Amortisasi atas premi utang obligasi PT Anak sebesar 200.000. Peningkatan tahunan dalam laba gabungan perusahaan terpisah sebesar 1.200.000. Oleh karena itu, keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar 10.800.000 yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, diakui dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak sebesar 1.200.000 setiap tahunnya, selama 9 tahun sisa umur obligasi. PT Induk dan PT Anak akan mengakui seluruh keuntungan sebesar 10.800.000 didapat dari 1.200.000 dikali 9 tahun. Selanjutnya, ayat jurnal metode ekuitas dasar tahun 2000 sekian. Selain ayat jurnal yang terkait dengan investasi pada obligasi PT Anak, PT Induk mencatat ayat jurnal berikut selama tahun 2000 sekian menggunakan metode ekuitas dasar. Tanggal 29 kas sebesar 32 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 32 juta. Mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40 juta dikali 0,80. Sedangkan pada tanggal 30 kas sebesar 60 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 60 juta, mencatat pendapatan metode ekuitas sebesar 75 juta dikali 0,80. Selanjutnya, ayat jurnal metode ekuitas dasar tahun 2000 sekian. Selain ayat jurnal yang terkait dengan investasi pada obligasi PT Anak, PT Induk mencatat ayat jurnal berikut selama tahun 2000 sekian menggunakan metode ekuitas dasar. Tanggal 29 kas sebesar 32 juta. Investasi pada saham PT Anak sebesar 32 juta. Mencatat dividen dari PT Anak sebesar 40 juta dikali 0,80. Sedangkan pada tanggal 9, investasi pada saham PT Anak sebesar 60 juta. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60 juta. Mencatat dividen pendapatan metode ekuitas sebesar 75 juta dikali 0,80. Baik, saya Astika akan menjelaskan mengenai ayat jurnal metode ekuitas dasar. Selain ayat jurnal yang terkait dengan investasi pada obligasi PT Anak, PT Induk mencatat ayat jurnal berikut selama tahun 2000X2 menggunakan metode ekuitas dasar. Jadi pada ayat jurnal ke-29 yaitu tertera kas pada investasi pada saham PT Anak.
yaitu senilai 32 juta rupiah. Hasil ini yaitu dari mencatat dividen dari PT Anak yaitu sebesar 40 juta rupiah dikali 0,80. Ayat jurnal selanjutnya adalah investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Hasil ini dari mencatat pendapatan metode ekuitas yaitu sebesar 75 juta rupiah dikali 0,80. Baik, selanjutnya adalah akun investasi. Pada akhir tahun 2000X2, akun investasi PT Induk ini pada saham PT Anak tampak akan sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya pada tabel. Jadi pada tabel investasi pada saham PT Anak ini tertera akrual ekuitas tahun 2000X1 itu sebesar 40 juta rupiah. Lalu saldonya di akhir tahun itu 256 juta rupiah. Lalu pada akrual ekuitas tahun 2000X2 yaitu sebesar 40 juta rupiah. Lalu di akhir tahun itu sebesar 284 juta rupiah. Lalu dividen tahun 2000X1 itu sebesar 40 juta rupiah. Lalu pada dividen tahun 2000X2 itu sebesar 30 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasi 2000X2. Jadi kertas kerja konsolidasi ini yang disusun pada tanggal 31 Desember 2000X2 ini disajikan di figur 8.3. 4 ayat eliminasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa langsung melihatnya pada tabel. Oke, jadi ayat jurnal E31 ini mengeliminasi pengaruh bersih dari ayat jurnal metode ekuitas tahun 2000X2 yang dicatat dalam pembukaan PT Induk. Ayat jurnal E32 ini mengalokasikan laba ke kepentingan non-pengendali sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel, yaitu laba bersih PT Anak tahun 2000X2 itu sebesar 75 juta rupiah. Lalu dikurangi keuntungan pelunasan konstruksi obligasi tahun 2000X1 yang diakui oleh afiliasi, yaitu amortisasi diskonto obligasi PT Induk sebesar 1 juta, lalu amortisasi premi obligasi PT Anak yaitu sebesar 200.000, lalu laba sebagai dasar untuk alokasi itu sejumlah dari 73.800.000 rupiah. Lalu bagian proporsional pemegang saham non pengendali yaitu itu dikali yaitu 0,20. Lalu hasilnya bagian laba kepentingan non pengendali yaitu sebesar 14.760.000 rupiah. Baik, selanjutnya teman-teman bisa langsung melihat ada tabel figur 8.3. Jadi di sini 31 Desember 2001 kertas kerja konsolidasi tahun berikutnya setelah pembelian kembali obligasi pada harga lebih rendah dari nilai buku. Tahun 2000X1 ini keuntungan pelunasan konstruksi obligasi dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi dan dalam penghitungan laba yang dialokasikan ke pemegang saham non pengendali. Seiring dengan pengakuan keuntungan dalam pembukuan kedua afiliasi melalui amortisasi diskonto dan premi obligasi, lalu pengaruh tersebut harus dieliminasi dari laba bersih konsolidasi, dan dari jumlah yang dialokasikan ke kepentingan non-pengendali di ayat jurnal E32. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal E33. Ayat jurnal E33 adalah ayat jurnal untuk mengeliminasi saldo awal akun ekuitas pemegang saham pada PT Anak dan saldo awal investasi pada PT Induk pada akun saham PT Anak serta untuk memunculkan jumlah kepentingan non-pengendali awal tahun 20X2. Ayat jurnal E33 memunculkan jumlah awal kepentingan non-pengendali jika tidak terdapat keuntungan konstruktif. Ayat jurnal untuk akun investasi dan kepentingan non-pengendali berdasarkan bagian proporsional setiap kelompok pemegang saham atas nilai buku PT Anak awal periode. Nilai buku PT Anak per 1 tahun 20X2 yaitu saham biasa sebesar 200 juta rupiah, saldo laba sebesar 120 juta rupiah. Total nilai buku yang dilaporkan adalah 320 juta rupiah.
Bagian kepentingan sepengendali atas nilai buku yaitu 320 juta rupiah dikali 0,80 yaitu 256 juta rupiah. Bagian kepentingan non pengendalian atas nilai buku yaitu 320 juta dikali 0,20 yaitu 64 juta rupiah. Total yang dialokasikan adalah sebesar 320 juta rupiah. Pengaruh dari keuntungan konstruktif pada saldo awal kepentingan non-pengendali dan pada saldo awal konsolidasi dicerminkan dalam ayat jurnal E34. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ayat jurnal E34. Ayat jurnal E34 ini juga mengeliminasi semua aspek dari kepemilikan obligasi antar perusahaan, termasuk yang pertama, investasi pada obligasi PT Induk, yang kedua, utang obligasi PT Anak dan premi yang terkait, yang ketiga, pendapatan bunga obligasi dalam pembukuan PT Induk, dan yang keempat, beban bunga obligasi pada PT Anak. Jumlah yang terkait dengan obligasi dalam pembukuan PT Induk dan PT Anak serta jumlah konsolidasi adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa memahami pada tabel yang telah tersedia pada PPT. Semua saldo yang terkait dengan kepemilikan obligasi anak perusahaan dieliminasi dalam ayat jurnal E34, sehingga yang belum disesuaikan tidak akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. Baik, yang selanjutnya yaitu ada laba bersih konsolidasi 20X2. Laba bersih konsolidasi yaitu sebesar Rp232.040.000 terlihat pada kertas kerja di figur 8.3. Jumlah ini dapat diverifikasi sebagai berikut. Yang pertama, laba terpisah antara PT Induk yaitu sebesar Rp173 juta. Bagian PT Induk atas laba PT Anak, yaitu antara lain ada laba bersih PT Anak sebesar Rp75 juta. Amortisasi PT Induk atas diskonto obligasi, yaitu min 1 juta. Amortisasi PT Anak atas premi obligasi, yaitu min Rp200.000. Laba bersih terrealisasi PT Anak yaitu sebesar Rp73.800.000. Laba bersih konsolidasi 20X2 sebesar Rp246.800.000. Laba untuk kepentingan non pengendali yaitu min Rp14.760.000. Laba bersih konsolidasi tahun 20X2 yaitu sebesar Rp232.040.000. Jadi, total dari laba bersih konsolidasi 20X2 yaitu sebesar Rp232.040.000. Selanjutnya yaitu ada kepentingan non pengendali per 31 Desember 20X2. Total kepentingan non pengendali pada tanggal 31 Desember 20X2 termasuk bagian proporsional atas nilai buku PT Anak yang dilaporkan dan sebagian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi yang belum diakui oleh afiliasi. Nilai buku PT Anak per 31 Desember 20X2. Yang pertama ada saham biasa sebesar Rp200 juta, saldo biasa sebesar Rp155 juta. Total nilai buku yang dilaporkan adalah Rp355 juta. Keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar Rp10.800.000. Lalu dikurangi dengan bagian yang diakui afiliasi selama tahun 20X2 yaitu sebesar min Rp1.200.000. Keuntungan konstruktif belum diakui afiliasi sebesar Rp9.600.000. Nilai buku direalisasi PT Anak sebesar Rp364.600.000. Bagian pemegang saham non pengendali yaitu 0,20. Kepentingan non pengendali pada 31 Desember 20X2 yaitu sebesar Rp72.920.000. Yang selanjutnya yaitu ada ayat jurnal eliminasi obligasi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun setelah tahun 20X2, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi kepemilikan obligasi anak perusahaan dan untuk menyesuaikan keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sama dengan ayat jurnal E34. Diskonto dan premi obligasi belum diamortisasi menurut setiap tahun sebesar masing-masing Rp1 juta dan Rp200.000 per awal tahun 20X3. Keuntungan pelunasan konstruktif obligasi sebesar Rp9.600.000 yang belum diakui oleh afiliasi dihitung sebagai berikut. Baik, teman-teman bisa melihat
pada tabel yang tersedia di PPT. Kemudian, jumlah ini dialokasikan antara saldo lama awal dan kepentingan non-pengendali dalam kertas kerja konsolidasi yang disusun pada akhir tahun 20X3. Pada jurnal E35, utang obligasi sebesar Rp101.400.000, yaitu mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Rp101.400.000 ini didapat dari Rp102 juta dikurangi Rp200.000 dikurangi Rp200.000 dikurangi Rp200.000. Kemudian pendapatan bunga sebesar Rp13 juta yang berasal dari Rp100 juta dikali 0,12 ditambah Rp1.800.000. Kemudian investasi pada obligasi PT Anak sebesar Rp93 juta, yaitu dari Rp91 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta. Kemudian saldo bunga terdapat Rp11.800.000 yang berawal dari Rp100 juta dikali 0,12 dikurangi Rp200.000. Kemudian saldo laba per 1 Januari sebesar Rp7.680.000 yang berasal dari Rp10.800.000 dikurangi Rp1.200.000 dikalikan 0,80. Kemudian kepentingan non-pengendali, yaitu Rp1.920.000 berawal dari Rp10.800.000 dikurangi Rp1.200.000 dikalikan 0,20. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang diilustrasikan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruksi obligasi. Sebagai contoh, asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan obligasi dengan nilai normal sebesar Rp100 juta. Tingkat bunga kupon sebesar 12% pada tanggal 1 Januari 20X1. Jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut kemudian dibeli dari PT Anak oleh PT non-afiliasi, yang kemudian menjual obligasi tersebut ke PT Induk pada tanggal 31 Desember 20X1 dengan harga Rp104.500.000. PT Anak mengakui beban bunga sebesar Rp12 juta setiap tahunnya. PT Induk mengakui pendapatan bunga setiap tahunnya sebesar Rp11.800.000. Setelah tahun 20X1 dihitung sebagai berikut. Pembayaran bunga tunai tahunan yaitu Rp11 juta dikalikan 0,12 yaitu Rp12 juta dikurangi amortisasi premi investasi obligasi sebesar Rp500.000. Pendapatan bunga yaitu Rp11.800.000. Karena obligasi dikeluarkan pada nilai nominal, maka nilai tercatat dalam pembukuan PT Anak tetap sebesar Rp11 juta. Oleh karena itu, setelah PT Induk membeli obligasi dari PT non-afiliasi seharga Rp104 juta, kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi sebesar Rp4.500.000 harus diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Ayat jurnal eliminasi obligasi dalam kertas kerja yang disusun pada akhir tahun 20X1 mengeliminasi utang obligasi dan investasi obligasi serta mengakui kerugian pelunasan konstruktif obligasi. Yang selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya, PT Induk mengamortisasi premi dari investasi obligasi sehingga mengurangi pendapatan bunga dan saldo investasi obligasi sebesar Rp500.000 setiap tahunnya. Hal ini pada akhirnya menyebabkan pengakuan sebagian dari kerugian pelunasan konstruktif obligasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jumlah kerugian pelunasan konstruktif obligasi yang belum diakui oleh afiliasi pada awal periode dialokasikan secara proporsional terhadap hak kepemilikan dari afiliasi penerbit. Ayat jurnal eliminasi obligasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 20X2 adalah sebagai berikut. Utang obligasi mengeliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan yaitu sebesar pendapatan bunga sebesar Rp11.500.000 yaitu dari Rp100 juta dikalikan 0,12 dikurangi Rp500.000. Saldo laba per 1 Januari Rp3.600.000 yaitu Rp4.500.000 dikalikan 0,80. Kepentingan non pengendali
sebesar 900, yaitu dari 4.500 dikalikan 0,20. Investasi pada obligasi PT Anak sebesar 104 juta rupiah, yaitu 104.500 dikurangi 500.000 rupiah. Beban bunga sebesar 12 juta rupiah, yaitu dari 100 juta rupiah dikalikan 0,12. Baik, yang selanjutnya yaitu ada ayat jurnal yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 20X3. Baik, di sini teman-teman bisa memperhatikan, bisa memahami pada tabel jurnal E38. Pada saat salah satu afiliasi menerbitkan obligasi ke afiliasi lain dari sudut pandang konsolidasi, obligasi tersebut dianggap belum pernah diterbitkan. Oleh karena itu, semua aspek dari kepemilikan obligasi antar perusahaan dieliminasi dalam konsolidasi. Akun-akun yang perlu dieliminasi adalah yang pertama, investasi obligasi dan pembukaan afiliasi pembelian. Yang kedua, utang obligasi dan diskonto atau premi yang terkait. Yang ketiga, pendapatan bunga yang diakui oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang diakui oleh penerbit. Dan yang keempat adalah piutang atau utang bunga antar perusahaan pertanggal laporan keuangan konsolidasi. Pada saat suatu perusahaan membeli obligasi afiliasi dan afiliasi, dalam konsolidasi obligasi tersebut diperlukan sebagai obligasi yang sebelumnya dikeluarkan dan kemudian dibeli kembali oleh entitas konsolidasi. Jika harga yang dibayarkan oleh afiliasi pembeli berbeda dengan nilai buku obligasi penerbit, maka akan diakui keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi dalam laporan laba rugi konsolidasi.